Di video ini gua merakit dengan budget 10 juta versi gua, yang pastinya mungkin tidak banyak kecocokan di antara gua dan juga lu yang menonton. Jadi gua saranin buat kalian tulis di kolom komentar versi rakitan budget 10 juta versi kalian, kayak gitu. Jadi ya daripada berlama-lama langsung aja kita ke part-partnya. Dari yang pertama dan utama, gue menggunakan AMD Ryzen 7. Prosesor AMD Ryzen 7 2700, generasi kedua ya. Mungkin ini generasi yang terlama ya, generasi kedua. Karena mungkin gue memikirkan budget juga untuk menggunakan AMD Ryzen yang generasi teratasnya itu ya budgetnya agak-agak ke atas lah ya. Menurut gue juga di AMD Ryzen 7 2700 ini walaupun generasi kedua pun dia udah memiliki CPU core itu 8 dan juga threadnya itu sebesar 16 thread. Dan menurut gua ini udah lumayan banget dan udah cocok banget buat kalian yang doyan multitasking pada saat kalian menggunakan komputer. Ya, apapun itu multitaskingnya. Dan juga base clocknya sudah mencapai 3,2 GHz dan juga boost clocknya sudah mencapai 4,1 GHz. Dan juga cache-nya itu sebesar 16 MB dan juga sudah unlock tentunya. Yang pastinya soket dari AMD Ryzen 7 ini AMD Ryzen 7 ini soketnya AM4. Ya, seperti itu. Dan juga menggunakan daya sebesar 65 watt. Kayak gitu, dan juga mendukung memori RAM dengan soket DDR4 dual channel. Ya mungkin nggak banyak yang bisa gue jelasin dari AMD Ryzen 7 2700, tapi kalau misalnya kalian punya referensi lain, prosesor lain yang mungkin cocok di budget 10 jutaan, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya, biar semua orang yang nonton video ini biar tahu mana prosesor yang terbaik buat budget 10 juta. Tapi kalau versi gua ya ini kayak gitu. Dan untuk harganya, di sini harganya gue menemukan di marketplace online sebesar 3 juta pas gitu ya, tapi ini belum ongkir. Dan juga perlu diketahui 3 juta ini gimana ya jelasinnya. Jadi 3 juta ini dia belum sama kipasnya, belum sama coolernya. Jadi dia cuman tray, cuman prosesornya tok, cuman chipnya tok gitu loh. Jadi kalian harus membeli lagi coolernya, dan coolernya gue di sini menggunakan cooler Deepcool Ice Age Mini FS V2. Ya dengan harga 110.000 ya lumayan lah. Daripada pakai cooler bawaannya ya kan. Lagian juga kita kan nggak dapet ya cooler bawaannya karena itu tadi tray dengan harga 3 juta. Mungkin kalau misalnya yang udah sama cooler bawaannya langsung, mungkin harganya tuh bisa sekitar 3,5 atau 3,6, 3,7an lah ya, sekitar segitu. Dan lanjut ke next part, bagian yang kedua yaitu motherboard. Di sini gue menggunakan motherboard dengan chipset A320. Gue menggunakan chipset A320. Ya, dari brand ASRock. Entah kenapa gue suka banget lah sama brand ASRock gitu. Karena menurut gue mungkin brand ASRock itu murah-murah lah ya. Dan juga performanya juga mantap, dan juga customize di BIOS itu enak banget dan user friendly lah ya. Jadi gampang banget buat orang awam buat nge-customize, buat ngatur-ngatur gitu, BIOSnya tuh enak. Jadi gue prefer ke ASRock sebenarnya kayak gitu. Jadi di sini gue mendapatkan harga 650 dari motherboard ASRock A320M HDV dengan soket pastinya AM4. Ya, lanjut ke next part yaitu RAM. Di sini gue mendapatkan RAM Patriot dari brand Patriot gitu, Patriot Signature Premium namanya. DDR4 yang pasti. Dengan size atau ukurannya sebesar 8 GB yang udah pasti dual channel. Kenapa gue memilih dual channel? Yang udah pasti kalian tahu dual channel itu lebih bagus performanya daripada single channel. Dengan kecepatan 2666
Ya, 2666 MHz dengan harga 533.000 di marketplace, dan juga pastinya belum sama ongkir. Kayak gitu. Ongkirnya tergantung dari berat barangnya dan juga jaraknya dari antara si seller dan juga kalian yang beli. Lokasinya seperti itu. Dan juga langsung ke next part, yaitu VGA. Di sini gue menggunakan udah pasti VGA sesuai judul, yaitu GTX, astaga, dengan VGA RTX maksudnya. Karena gue menggunakan GTX, jadi kebiasaan ngomong GTX. Ya, gue di sini menyarankan kalian menggunakan GeForce RTX 2060 dengan VRAM 6GB. Karena ini budgetnya 10 juta, jadi ya why not kita menggunakan GeForce RTX 2060 dengan harga Rp4.779.000 di marketplace dan belum ongkir pastinya. Oke, gue jelasin sedikit tentang VGA ini ya di situs resminya. Ya, di sini gue udah masuk ke situs resminya. Dia mempunyai boost clock dari GPU-nya itu sebesar 1680 MHz atau 1,6 GHz. Itu boost clock-nya. Kalau base clock-nya itu sebesar 1365 MHz atau 1,3 GHz. Untuk memory speed-nya itu sebesar 14 GB per second, yang udah pasti itu kenceng banget. Dan juga VRAM-nya itu sebesar 6 GB GDDR6. Biasanya itu GDDR5, ini udah GDDR6 gitu. Ini bukan soket ya. Dan juga memory interface-nya udah 192 bit. Dan juga ini fitur-fiturnya ya, teknologi supportnya kayak hardware acceleration tracing ya, ray tracing tuh ya kalian tahu lah ya. Nvidia GeForce Fusion bla 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 bla, G-Sync ya, dan juga apalagi nih HDMI, Nvidia GPU Boost, dan juga VR ready, udah ready sama VR. Oke, dan juga maksimal resolusinya itu sebesar 7680 kali 4320. Dan juga VGA ini outputnya itu menggunakan DisplayPort, HDMI, USB Type-C ya, baru tahu gua. DVI DL. Dan juga support multi monitor sebanyak 4 monitor. Wow. Ya, inilah ya. Ini gue mau jelasin sedikit. Graphic card power atau daya yang digunakan untuk mengoperasikan VGA ini itu sebesar 160 watt. Tapi di situs resmi Nvidia ini, GeForce RTX 2060 ini, dia menyarankan power supply kita menggunakan 500 watt. Karena apa? Mungkin pada saat kita menjalankan komputer, prosesor, juga RAM, dan juga misalnya SSD atau HDD kita menggunakan power yang cukup besar, dan juga tiba-tiba si RTX ini nggak kebagian power, dan juga jadi performa itu nggak powerful jadinya. Kayak gitu, makanya dia menyarankan sebesar 500 watt. Kayak gitu. Dan juga membutuhkan konektor 8 pin. Ya, mungkin segitu yang bisa gue jelasin. Buat kalian yang mungkin punya informasi lebih tentang RTX 2060 ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke. Next ke part selanjutnya, yaitu SSD. Di sini gue nggak menggunakan HDD, karena ya udah 2020 men, masih aja pakai HDD. Nggak gitu coy. Di sini gue prefer SSD, karena kenapa? Karena ya gue lebih suka SSD gitu loh, karena gue pengen yang cepet-cepet, nggak mau yang lama kayak gitu loh. Ya karena SSD udah membuat komputer kita menjadi lebih cepat, kenapa tidak gitu loh. Ya udah, gue memilih SSD VGen ya sebesar 512 GB SSD. Tadinya gue mau beli 1 tera. Mau ngasih referensi 1 tera, itu harganya kalau nggak salah 1,3 atau 1,1 gitu lah. Jadi beda-beda tipis lah. Cuman kalau misalnya gue memilih itu, harga total dari rakitan ini tuh nggak 10 juta, jadi 11 jutaan kayak gitu. Makanya
balik lagi ke budget, karena budgetnya cuma 10 juta, jadi gue memprefer VGen dengan kapasitas 502 GB M.2. Udah M.2 ya, M.2 SATA tapi bukan NVMe. Jadi harganya itu 762.000. Kalau yang 1 tera itu 1,3an lah ya. Buat kalian yang punya budget lebih mungkin bisa SSD dengan 1 tera 1,3an mungkin ya. Part yang terakhir yaitu power supply. Lagi-lagi di sini power supply gue ingetin ke kalian, kalau mau milih power supply itu harus 80 plus. Ya minimal 80 plus bronze lah ya. Kalau misalnya 80 plus white, ya nggak apa-apa sih ya. White yang putih gitu lah yang standar. Nggak apa-apa juga sih kalau misalnya kalian kepepet budget. Tapi menurut gue 80 plus yang bronze itu udah murah-murah loh harganya. Daripada kalian beli yang 80 plus white, mendingan yang bronze aja gitu kan. Lebih mantap, lebih bagus kayak gitu. Di sini gue make power supply GameMax dengan daya 650 watt yang udah pasti 80 plus bronze certified dengan harga 569.000. Ya nggak harus GameMax sih mereknya, brandnya gitu loh. Ya kalian bisa milih apaan terserah. Corsair misalnya, kalau misalnya kalian punya uang lebih, atau misalnya FSP atau Digital Alliance, ya banyak lah brand-brand power supply gitu, bisa kalian pilih di mana-mana. Dan juga buat brand-brand yang tadi kayak motherboard dan juga SSD ataupun RAM, kalau misalkan kalian punya referensi yang lebih bagus dan juga kualitasnya yang lebih bagus, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah brand apa sih yang bagus dan brand apa sih yang daya tahan ininya tuh awetnya tuh kuat banget dan juga kualitasnya tuh hacep gitu. Tulis di kolom komentar di bawah. Oke. Lanjut kita ke bahasan yang terakhir yaitu harga totalnya. Di sini gue udah kalkulasiin harga totalnya. Oh iya, sebelum harga total, gue ingetin lagi, ini partnya belum termasuk sama casing. Jadi kalau misalnya kalian mau beli casing, gue saranin budget maksimal 200 ribuan lah ya. Kalau misalkan kalian beli casing second mungkin sekitar 100 sampai 150. 200.000 itu udah dapet casing baru yang udah ada tempered glassnya. Ya, kalau nggak salah ya, coba aja cari di marketplace, di online. Kalau di toko-toko retail mungkin agak mahal ya. Ya, untuk harga total dari semua part ini langsung aja ya kalkulasiin, no basa-basi, itu sekitar 10.400.000. Ya belum nyampe 10.500.000 dan juga belum nyampe 10 juta kok 10,9an. Ya jadi 10,4 lah ya. Enggak 10,5 ya, enggak 10,5, jadi 10,4. Jadi ya 10,4 juta. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa kalian dislike kalau misalnya kalian tidak suka. Dan buat kalian yang punya referensi rakitan PC 10 juta, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, seperti yang gue bilang di awal tadi di video. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Buat lebih lanjutnya kalian bisa lihat di deskripsi untuk kalian tanya-tanya gue di Instagram atau di Discord atau di Steam, terserah. See you on the next video.